Sebuah kedai kecil yang sepi pelanggan tiba-tiba didatangi seorang tamu aneh. Ia tidak memesan makanan apapun, hanya menunjuk papan lowongan kerja sambil bertanya, apakah pekerja paruh waktu di sini benar-benar tidak dibatasi usia? Namun begitu mengetahui usia wanita itu sudah lewat 70 tahun, pemilik toko langsung mencoba menurunkan upahnya dengan harapan ia mengurungkan niat bekerja. Tapi wanita itu sama sekali tidak keberatan, bahkan dibayar setengah pun katanya sudah cukup. Karena bingung, pemilik toko mencoba menjelaskan bahwa pekerjaan di sini cukup melelahkan. Ia lalu memberinya dorayaki gratis agar wanita itu pulang tanpa berharap diterima kerja. Namun beberapa hari kemudian, wanita itu kembali datang. Walau terus ditolak, ia tetap menyerahkan lamaran tulisan tangan miliknya. Bahkan sebelum pergi, ia sempat memberi komentar tentang dorayaki di toko itu. Kulit kuenya sudah enak, tapi pasta kacang merahnya masih kurang. Ia lalu meninggalkan sedikit pasta kacang merah buatannya sendiri karena tidak terlalu suka makanan manis. Pemilik toko tidak tertarik sama sekali. Setelah wanita itu pergi, ia bahkan sempat membuangnya. Namun karena penasaran, ia mencoba mencicipinya sedikit. Tak disangka, rasanya langsung membuatnya terdiam. Manisnya lembut, aromanya hangat, dan berbeda jauh dari pasta instan yang biasa dipakai tokonya. Saat itu, pemilik toko sama sekali tidak menyangka bahwa wanita tua berusia lebih dari 70 tahun itu akan mengubah seluruh sisa hidupnya. Pria pemilik toko tersebut hidup sendirian. Usianya sudah lebih dari 40 tahun dan masa lalunya tidak terlalu baik. Ia pernah dipenjara karena kasus kekerasan, lalu membuka kedai kecil itu untuk melunasi hutangnya. Hari-harinya berjalan monoton. Ia tidak punya tujuan hidup, tidak punya keluarga dekat, dan hanya menjalani rutinitas tanpa semangat. Saat musim panas tiba, wanita tua itu kembali muncul. Kali ini, sebelum ia berbicara, pemilik toko justru menawarkan pekerjaan kepadanya. Tolong bantu persiapan sebelum toko buka saja. Setelah itu, Anda bisa langsung pulang. Wanita itu langsung tersenyum senang. Ia kemudian menjelaskan bahwa selama ini tokonya memakai pasta kacang instan. Kalau habis, tinggal memesan lewat telepon. Namun, wanita tua itu berkata serius, pasta kacang merah adalah inti dari dorayaki. Itu harus dibuat sendiri. Keesokan paginya sebelum matahari terbit, mereka mulai membuat pasta kacang bersama. Wanita itu memeriksa kacang satu persatu dengan sangat teliti. Menurutnya, air cucian kacang harus benar-benar jernih. Cara menuang air pun harus perlahan agar kacang tidak rusak. Ia memperlakukan setiap bahan dengan begitu hati-hati, seolah sedang berbicara dengan makanan yang dimasaknya. Beberapa jam kemudian, aroma kacang merah mulai memenuhi ruangan. Namun wanita itu masih belum puas. Ia terus memasak, mencuci, lalu mengaduk perlahan hingga teksturnya benar-benar pas. Pemilik toko mulai tidak sabar. Baginya, semua ini terlalu merepotkan untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dibeli dengan mudah. Tetapi setelah proses panjang berjam-jam itu selesai, aroma dan rasanya benar-benar berbeda dari apapun yang pernah ia coba sebelumnya. Dan sejak hari itu, toko kecil yang dulu sepi perlahan mulai berubah.